daerah-daerah di luar pulau, apalagi saya umumkan bahwa akan ada penyisian di tahun berikutnya di seluruh provinsi. Nah itulah mulai tumbuh ya. Studio latihan, toko-toko alat musik, itu mulai sekolah-sekolah juga ada pendidikan seni, anak-anak sekolah itu rajin belajar gitar, musik. Sejak saat itu udah berkembang luas. Jadi saya sekolah-sekolah musik itu rame. Yasmi ini rame anak belajar itu, guru-guru musik ya panen ya, karena ada perubahan era digital. Jadi ya memang kita harus banyak melakukan penyesuaian diri dalam berkarya, beda sama dulu. Jadi saya harapin musisi sekarang juga udah mulai bisa adaptasi untuk perkembangan zaman. Jadi cara berkarya, cara ini memang dunia digital ini harus disupport oleh off air. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu maneh ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini saya akan jagongan berbincang mengulas perjalanan musik rock yang ada di Indonesia. Di mana beliau ini adalah orang yang mempunyai kepedulian tentang musik rock. Seluruh festival di saat tahun ya mungkin 80-an ya toh, benar-benar musik rock ini adalah sebagai musik yang digemari anak-anak muda, baik itu di lapangan terbuka maupun yang di lapangan tertutup, di hall-hall tertutup. Dan mereka ini adalah Lux Slaybor. Tepuk tangan dulu Lux Slaybor. Lux Slaybor ini nama lengkapnya adalah Ong Un Lok. Nama asalnya. Nama asalnya. Pemberian orang tua. Pemberian orang tua. Iya. Bung Lok. Aslinya sampai ini keren DJ. Keranggan, Mbak. Surabaya asli. Asli. Saya lahir dibesarkan di Keranggan Gang 4, Biskup Garuda. Biskup Garuda. Keranggan Wijaya itu. Ngarepe lontong balap. Iya, lontong balap terkenal lontong balap. Lontong balap Cak Ndut. Iya. Jadi rumah saya dulu itu crowd. Jadi di kampung saya tinggal di Gang 4 itu dekat Langgar, sebelahnya Langgar tuh. Jadi saya itu dari kecil udah biasa hidup di dunia brown lah istilahnya. Di Amerika gitu. Karena tempat saya itu kan dekat PHI. Iya. Jadi di perkampungan itu kalau tiap tahun musim haji full udah. Iya. Orang nginepnya di kampung situ untuk mau berangkat haji. PHI bener. Jadi di Garuda itu saya juga tiap hari mainnya di situ, udah main keletekan, main apa, jadi dunia dadu bareng. Dadu sembarang wis ono wis komplit. Sampai pasar malam di Keranggan gitu. Pernah dibuat pasar malam juga. Iya. Jadi, sekolah saya SD-nya di Advent ya. SMP-nya saya di Pirngadi. Oh, Pirngadi di jalan ini Pirngadi. Iya, jalan Pirngadi. Terus SMA saya di Saint Louis. Oh, Saint Louis. Iya. Saint Louis yang di Darmo. Iya. Oh. Raya Dr. Stomo. Raya Dr. Stomo. Iya. Oh, alumni Saint Louis ya. 77 saya lulus. Lulus 77. Iya. Saya terkenal di situ. Terkenal dablek. Biasa arek Surabaya. Terkenal dablek. Iya. Sejak seneng musik itu sejak kecil atau gimana? Kalau background keluarga saya nggak ada yang seneng musik. Mereka orang kampung. Jadi saya sendiri karena pergaulan sehari-hari di luar aja, di sekolah. Kebetulan teman saya satu bangku itu adiknya Lis Titi AR. Oh iya. Dara Puspita. Satu bangku sama saya. Jadi saya sering main ke rumahnya, sering ini nonton konser. Terus ya cuma baru penggemar gitu loh. Baru saya SMA beranjak udah lumayan dewasa lah, udah mengenal dunia hiburan gitu. Jadi saya mulai terjun awalnya itu
jadi disco gitu loh. Oh ya waktu itu Fashion disco. show gitu-gitulah. Surabaya waktu itu Di Surabaya. diskane SE. Iya, Studio Is itu masih baru Pak. Saya 70-an itu udah bikin event-event banyak, masih zaman musimnya lagu Bee Gees Stop. Oh iya. Terus musimnya John Travolta. Saturday Night Fever. Saya yang bikin Grease Dancing Champion, rock and roll apa gitu. Zaman itu juri saya itu masih Marlupi, John Pitt, terus Diamond Dance Group itu. Jadi orang-orang tua yang dulu seneng dansa, rock and roll di klub-klub itu kan ngajar, mereka kan guru dansa itu. Dulu sering saya pakai jadi juri itu kalau saya bikin lomba-lomba disco itu. Gitu ya. Termasuk break dance. Wah. Saya pernah bikin lomba break dance juga di Gelora Pancasila dulu. Bikin lagi Pak saiki apa? Boleh kalau ayo kita fasilitasi. Cak Ji sebagai ini yang duwe kota mensupport ya. Kita akan mensupport ya toh. Surabaya sih gampang, Pak. Ayo. Pompong Tunjungan wis dibuka. Nah, oh ya? Iya toh, Jalan Tunjungan. Kita bikin acara Big Jam di situ kan mesti jadi suatu tontonan yang heboh. Iya. Big Jam terkenal dengan anak jalanannya. Iya. Tapi kalau begitu dikemas, mereka diberi satu wadah, ya tentunya akan lebih bagus lagi ya di luar negeri. Trotoar bikin Big Jam dong. Wah itu. Saya kalau jadi tonton pariwisata. Tontonan pariwisata, tapi ya sangat bagus. Terus gandrung dengan musik rock itu mulai tahun berapa? Jadi setelah saya populer jadi IO di diskotik, ya dunia disco lah. Saya kan dulu sering bikin tiap tahun itu berapa kali di Taman Tirta itu. Oh, Taman Tirta. Ya, kolam renang. Kolam renangan. Iya, Pak Hari itu. Pak Hari gitu. Sebelum jadi Sangrila. Iya. Taman Tirta dulu ada di situ. Ya, itu saya kan dulu tiap ini kan mesti bikin di situ. Sering diminta saya bikin di Elmi, di Top Spot, di La Disco. Sebanyak lah tempat ya hiburan yang sering saya buat. Akhirnya saya kan banyak kenalan dengan produser juga. Itu salah satunya Nirwana. Gitu ya. Terus ada yang di Perak itu. Waktu itu Fuko lagi launching albumnya Sas. Oh iya. Terus saya ketemu Denny Sabri waktu itu di Nirwana. Mereka yang minta saya, "Loh, kamu kan promotor top Surabaya. Kenalanmu banyak di sana. Ayo ngerok." Gitu. Ini mumpung ada album baru duel sama Super Kid. Gitu. Oh, Super Kid ya. Itu akhirnya saya bikin Bandung ya. Iya. Cili Tobing, Dedi Stansa, Dedi Dores. Akhirnya saya bikin duel rock power itu. God bless. Super Kid sama Sas. Sas. Duel meet. Saya lihat. Gitu. Tapi itu pengalaman saya awal bikin konser di stadion yang membuat nama saya jadi terkenal, tapi terkenal dipisui wong, Pak. Apa coba, Be? Ya waktu itu kan Jelly Tobing kesetrum. Jadi zaman dulu kalau bikin duel itu tiap band bawa alat sendiri, Pak. Iya. Bawa sound sendiri. Ini kontrak saya juga begitu. Kontraknya plus sound ya. Iya, jadi Sas bawa sendiri. Super Kid bawa sendiri. Super Kid bawa dari Sound Dragon dari Semarang kalau salah. Sas pakai Lasika biasa, ya, Surabaya gitu. Nah, nggak taunya Jelly pas sore itu cek sound kesetrum. Wah, setrum tangannya ditendang sama Stanca sampai jatuh, patah, nggak bisa main kan. Saya dapat info itu langsung stres saya, Pak. Tiket itu didol. Akhirnya saya sama Denny Sabri, kita cari penggantinya. Jadi konser berlangsung itu saya ke Malang. Cari penggantinya, saya ke rumahnya Miki Jaguar. Oh, Miki Jaguar ya. Akhirnya saya ke rumahnya Miki, dia lagi tidur, istrinya waktu itu masih dokter. Saya ajak, masih sarungan. Saya ajak ke Surabaya naik mobil, ngebut sampai malam, tengah malam langsung di hotel, ganti langsung ke lapangan. Tambak Sari. Iya, Tambak Sari. Tapi saya nggak sempat masuk, baru nganter Miki masuk, saya disuruh pulang sama anak-anak. Saya ingat itu waktu itu MC-nya masih Roy Saputra dari Zodiak, Radio Zodiak. Zodiak. Iya.
Roy Saputra. Wes lo kamu nggak usah masuk, kamu pulang aja. Loh, kenapa? Ini saat stadion misui kok kabeh jare. Lo slepur jancuk. Wah, akhirnya ada korban. Iya, ya itu akhirnya nggak ada korban, cuma kursi ini rusak, Pak. Loh enggak, korbannya kan si siapa? Jelly toh. Iya, Jelly sakit udah nggak bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Udah langsung istilahnya dia diobatin. Saya ngobatin dia sampai sebulan itu nginep di Simpang itu. Semper ya, temendang itu. Sampai sembuh saya obatin. Jadi tapi itu mungkin pengalaman pertama saya bikin di stadion yang membuat saya kuat gitu. Dan saya punya spirit waktu itu menebus. Jadi bukannya malah kabur saya. Saya harus bikin lagi nanti kalau Jelly sembuh. Karena saya menganggap itu utang gitu kan, sama publik. Ya. Gitu. Bung, itu kan rock itu identik dengan nama Lock Slapper karena festival yang di era tahun 80 sekian itu setiap kali festival Lock Slapper, setiap kali Lock Slapper, dan itu di seluruh Indonesia. Dan itu keliling dari provinsi ke provinsi. Makanya dengan semangat seperti itu maka banyak sekali para penyanyi maupun pemain-pemain band yang menjadi suatu terkenal dengan adanya festival seperti itu. Bangkitnya atau menginisiasi festival seperti itu bagaimana dulu itu? Jadi gini ceritanya, karena saya awal-awal 80-an itu kan untuk membuat sebuah konser rock itu kan kendalanya banyak, Pak. Karena sosial politiknya memang masih ketat. Betul. Jadi apapun yang kita buat itu dicurigai sebagai sebuah ya harus melalui sospol. Betul. Screeningnya itu dari Muspika ya kan, ngurusin nang polsek, nang ini apa? Zaman Orde Baru kan ngono biasa. Iya lah, sampai ndukur. Jadi kesel ngurus izin nih, Pak, zaman itu. Jadi terus orang tua juga waktu itu banyak, wah rock, ngapain rock-rockan, kan banyak pemain band yang terlibat lah. Gondrong-gondrong, sangar-sangar, tatoan kabeh kan ngono. Dan musisinya juga masih banyak yang atribut, Pak. Jadi belum apa ya, punya jiwa nasionalis. Laguku dhewe rek atik show. Gurung ono, mereka show itu bawa lagu barat kabeh wis. Sehingga saya punya pikiran agar rock ini membumi, saya harus bikin rock Indonesia gitu. Supaya bisa dimengerti oleh semua masyarakat Indonesia di pelosok. Karena itu kan waktu itu rock masih dicintai di kota besar aja. Kota-kota tertentu. Belum membumi seperti sekarang gitu kan. Akhirnya saya punya ide itu bikin festival rock. Supaya Pertama kali festival itu digelar tahun berapa? Tahun 84 di Tambak Sari. Tambak Sari ya. Awalnya masih ngundang, Pak, saya. Jadi saya cari band yang terkenal di Medan siapa, di Palembang siapa, di Irian siapa, di Bali siapa, Malang siapa, Surabaya siapa, Jawa Tengah siapa, Jakarta. Jadi saya pilih, saya undang masih. Jadi rupanya karena pertama kan, terus saya sediakan uang 3 juta untuk hadiah. Kalau kamu mainnya bagus, nanti dipilih yang terbaik, ini hadiahnya ada. Zaman itu udah gede, Pak, 3 juta. Tanpa ada suatu babak penyisian, enggak ya, langsung ditarungno di Tambak Sari. Iya, untuk yang tahun 84. Yang pertama kali. Karena waktu itu saya juga masih meyakinkan sponsor untuk terlibat. Jadi sukses enggak? No, paling sponsor. Iya, kita narik sponsor kan nggak bisa kayak orang ngerampok, Pak. Iya. Jadi saya itu kan membuktikan dulu, kamu sponsor saya punya impactnya, dampaknya seperti ini. Jadi dia akhirnya berkelanjutan, Pak, karena dia merasakan juga impact, gitu loh. Dampaknya dia sponsor saya. Jadi waktu itu karena setiap band saya suruh bikin lagu jingle, jadi jingle iklan nyanyi lagunya. Jadi saya pertama kali yang bikin lomba jingle sebetulnya. Tapi
itu untuk buka. Betul. Jadi minimal mereka berkarya. Sifatnya walaupun bikin jingle. Tidak orientasi ke barat-baratan terus. Enggak, tapi lagu bebasnya tetap lagu Indonesia, Pak. Iya. Dari lagunya yang pernah ada lah, punya God Bless, punya Sas, punya apa, yang senior yang pernah dirilis. Jadi itu yang mengawali. Waktu itu juaranya dari Bali itu Harley Angel. Waktu itu ya juaranya Harley Angel ya? Iya, dari Bali. Dari Bali ya, Harley Angel. Nah itu yang bikin dunia musik itu berkembang, Pak. Sejak saat itu hampir seluruh ini ya, kayak daerah-daerah di luar pulau, apalagi saya umumkan bahwa akan ada penyisian di tahun berikutnya di seluruh provinsi. Nah itulah mulai tumbuh ya. Studio latihan, toko-toko alat musik, itu mulai sekolah-sekolah juga ada pendidikan seni, anak-anak sekolah itu rajin belajar gitar, musik. Sejak saat itu udah berkembang luas. Jadi saya sekolah-sekolah musik itu rame, Yasmi ini wah seru rame, anak-anak belajar itu guru-guru musik ya panen wis. Sejak saat itu udah anak-anak juga mulai berkarya. Periode kedua tahun 85? Lah rame, Pak, karena apalagi waktu itu kan lagu yang saya dorong waktu itu harus membangun. Jadi punya spirit yang membangun. Jadi lagu-lagu era zaman dulu liriknya nggak ada yang cengeng, Pak. Jadi harus lagu semangat, memberikan semangat semua ya? Liriknya itu lirik heroik semua, nggak ada yang istilahnya nangis-nangis, lagu sedih, lagu itu nggak ada udah. 85 siapa? Elpa Mas juara? Iya, dari Pandaan, Elpa Mas. Iya. Si Toto Tewel ya? Iya. Toto Tewel CS dari Pandaan. Cak Ci apal ya? Udah nonton terus aku lho, cabut. Kalau dia nonton terus ya. Ngikuti. Aku ngundang itu karena saya nonton gitu. Oh gitu ya? Bonek tapi. Bonek. Iya, toko oma masih disangoni ya toh. Yo. Menek pager. Gandol, jebol gelora pinggir sebelah kidul. Nah, kan dicepol orang biasa. Lah kan menek pager itu biasa. Bonek ya. Apa dia tahu bonek makanya ya. Waktu itu ya seneng lah kita nonton mulai siang hari sampai tengah malam. Arek gak mulai. 84 itu sampai subuh, Pak. Sampai subuh ya. Jadi sampai ditulis Kompas itu satu halaman satu itu memecahkan rekor. Kayak wayang kulit, jadi ngalang-alangi pertunjukan wayang kulit. Sebelum kita lanjut dengan Lok Slebor, kita break dulu. Kira awan-awan ini kalau ingin mau cari makanan, makan siang maksudnya, ini ada masakan Resgol dari ayam, produk UMKM Kota Surabaya, dan harganya juga terjangkau sangat murah. Makanya ingin dicoba hasilnya bagaimana, karena kita akan mendorong produk-produk UMKM Kota Surabaya. Enak. Jadi ayamnya, dagingnya cukup kental dan rasanya juga ada manis, ada pedas. Kalau untuk makan siang sangat cocok. Ojo lali rek, produk UMKM Surabaya. Oke, aku diundang Cak Ci disuguhi mangan awan, kayak mangan siang. Iki suguhane jenenge apa iki? Rice bowl Mas Karang. Waduh. Apa ini? Oh, ayam rasa lada hitam. Tak coba sih. Enak rasanya. Cep. Wah, gurih. 15.000 rek, murah ya. Enak man. Orderin nang ndi? Endi? Siapa yang order iki? 085 230 419629. Nang isor ya.
Lanjut meneh. Lagi bahas musik rock. Nah, identik dengan rock slebor. Ya. Bung. Jawa Timur 85 juara diwakili sama Elpa Mas. Peserta kan tambah lagi waktu itu piro peserta? Yang masuk final di Gelora 10 November. Kita kalau final biasanya 10 finalis. 10 finalis ya. Oh. Kalau nasionalnya biasanya tiap provinsi itu 3 atau 2. Oh. Jadi tergantung waktu itu pihak sponsornya. Karena kan dari daerah itu kalau dia menang dibiayain, Pak. Sama daerahnya? Iya, enggak sama kita. Oh, gitu ya. Transportnya kita bayarin sampai nginepnya di semuanya ditanggung. Iya, kalau dia menang di mewakili wilayah daerahnya. Cuma waktu itu banyak sponsor dari Pemkot juga, pemerintah daerah. Karena waktu itu kan dianggap mewakili wilayah ya provinsinya dia lah gitu. Jadi kadang-kadang dibantu sama gubernur setempat untuk tambahan ongkos biaya atau apa gitu. Ya, terakhir setelah festival seperti terakhir pagelaran festival itu juga di Gelora 10 November kalau nggak salah ya terakhir. Iya, dulu Tambak Sari itu udah jadi barometer karena hampir semua band Indonesia yang mewakili provinsi itu pernah saya tinggalkan juga di mes. Di mes ya? Di mesnya Gelora. Iya ada, mesnya sepak bola di dalam itu ada. Ya itu udah ngumpul mereka seneng kan berkawan ya. Ketemu sama-sama lainnya. Musisi seluruh Indonesia ngumpul bareng gitu. Jadi terakhir tahun berapa itu ya? Saya yang ke-10 itu 2004. Terus habis gitu saya 2007 bikin lagi tapi nggak festival, lebih competition. Saya ganti tematiknya competition gitu, lomba gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan festival, itu waktu itu sampai 2004 karena waktu itu saya tunda karena kan pembinaannya sudah jalan, Pak. Betul. Jadi 84, 85, 86, 87, 88, 89. Habis gitu saya bikin 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Karena terlalu rapet saya repot membinanya. Iya. Kan harus rekaman ini. Wah, nanti kapan ini ngurusin rekamannya yang menang. Kalau waktu udah gawe mana. Karena terlalu rapet, saya pikir 2 tahun sekali gitu kan. Terakhir yang ke-10 itu yang juara siapa ya? 10 kalau nggak salah band dari ini Bandung ya. Mujijat. Oh Mujijat ya Bandung. Ya udah tahun 2004 terus 2007 saya bikin lagi. Oh 2007. Ya itu yang GGRC itu yang GGRC. Siaran TV di Indosiar. Jadi kerjasama sama Indosiar. Seluruh audisi provinsinya juga tayang di TV sampai semifinal, final itu malah live ya. Bikin 2 stage gitu. Itu pertama kali ada double stage di Indonesia yang menggunakan sistem audio yang full. Jadi satu. Iya, keluar bareng gitu ya. Itu pertama kali itu. Dan satu sistem gitu ya. Satu sistem. Operatornya satu sistem itu artinya speakernya mereknya sama semua. Dari floor ini nggak ada yang belang-belang gitu, nggak ada side fill-nya. Jadi semuanya saya pakai lock sound. Itu pertama kali saya invest itu juga lumayan, Pak, karena saya dulu kalau saya nggak invest membangun dari awal mungkin saya punya rumah banyak, tanah banyak. Iya. Jadi dulu karena saya itu membangun dengan prasarana yang masih tidak ada fasilitas, saya harus mengadakan sendiri. Jadi duit saya habis buat bikin panggung, bikin barikade, bikin perlengkapan konser di lapangan. Kan kebutuhannya macam-macam. Awal-awal nggak ada barikade ya, namanya konser ya cul-culan, oleh di sore pak ndukure panggung, di sore ya arek joget gak karu-karuan. Wah, dulu saya kan barikadenya pakai druminya, Pak. Drum ya? Drum. Jadi saya kalau konser kemana-mana cari drum ke Pertamina dulu saya sewa. Terus tak ikat bambu, tak iseni banyu. Keamanannya ngadeg nang drum. Ini gue pentung. Wis. Itu awal-awal sebelum ada barikade. Nah, habis itu saya bikin barikade. Dulu Persibaya kalau ada acara-acara kan nyewa saya. Iya. Barikade-nya. Barikade-nya ya. Iya, udah.
Coba kita lihat ya toh video yang pada saat itu Lock Slabber sebagai promotornya rock Indonesia. Wah, Tambak Sari. Ini bukan. Itu tuh. Ini di Cimahi. Oh, ini Cimahi, wih. Kota kecil ya? Iya. Tahun piro ya? 2007. Oh, 2007 ya? Siapa yang main ini? Ini pas bintang tamunya Bumerang Jamrut. Bumerang. Oh, Bumerang Jamrut. Ya, iya. Ini di lapangan Brigif. Lapangan Brigif ya, dekat ada tempat angkatan daratan di situ ya. Wah. 2007 ya. Ini 2 panggung. Oh, 2 panggung ini. Iya, jejer. Oh. Lebarnya hampir 100 meter. Wih. Panggungnya itu 100 meter gitu. Lo. Itu 100 meter lebar. Lah ya. Penontonnya full. Iya, delok penonton. Iku Pak, lapangan penuh. Iki lho, arek-arek Surabaya mengidolakan ini lho, kayak gini-gini pertunjukan ini lho. Ayo Tambak Sari digawe maneh. Nah, ayo. Wis. Wah, iya tuh Surabaya iki membangkitkan ekonomi kerakyatan juga ini. Video Tambak Sari ana enggak? Sing Tambak Sari. Coba sing Tambak Sari, coba. Oh, luwih sangar Tambak Stadion masalah Tambak Sari. Tambak Sari. Coba dikatakan sing Tambak Sari. Oh, di sini enggak ada di channelku. Di mana? Yang ada? Channelnya Lock Slabber. Channel Lock Slabber coba cari no. Yang Tambak Sari. Tambak Sari seluruh delok wae dhewe. Wis ana lagune Susana. Nah. Saya pernah bikin Halloween juga, Pak. Halloween ya? Di Tambak Sari. Tambak Sari. Oh, gini videonya sana. Coba kalau di Tambak Sari. Itu tuh Gus Sasu. Itu kan jaran Tambak Sari. Tambak Sari nang kene gurung tak upload. Tapi ono sing iki. Coba terus. Power Metal bukan Tambak Sari mainnya? Itu Solo. Oh, Solo. Sriwedari. Tambak Sari Pelangi. Coba channelku dibuka ada ini. Iya, ini semua. Oh, ini. Iya. Playlistnya, playlist klikin. Coba yang ini gak ada mana? Ini sorry. Gak ada, udah full ya. Kalau nggak salah Tambak Sari ono yang Halloween. Coba Halloween. Di Tambak Sari. Tapi di channelku ono ya. Halloween coba. Arek kok tak ndelok, arek sing saiki gak ero Tambak Sari di lautan manusia dengan sampai Halloween di upload Pak. Di channelnya mereka, bukan channelku malah. Oh, channel Halloween. Aku malah ngambil itu videoku tapi. Oh, Halloween. Aku zaman itu kan takut. Itu kan harus ada izinnya. Jadi saya nggak berani ngupload, mereka yang upload sendiri. Halloween dok ya. Lah. Coba. Aduh. Wah, iki lho paling. Oh, itu ya. Wah, ya iki lho makane. Iki lho Halloween Surabaya iki lho, ya itu 2004. Iya, iku. Bener. Ovan Tobing. Oh, saya. Arema. Ovan Tobing. Wah. Ini Tambak Sari, keluar 10 November. Mengenang. Wah, sing delok-delok ni serbak. Ya openingnya Power Metal. Power Metal. Ambil. Wah, drone.
Dhisik gurung ono HP api. Enggak maksudnya. Ya gurung ono HP dhisik iki. Iya toh. Dhisik korek. Korek gak saiki ono HP wah api. Untuk LED penontonnya. Wah. Tapi orang luar konser sama saya waktu itu baru dia kaget. Bisa ternyata ya? Indonesia itu enggak ketinggalan zaman kayak bayangannya mereka. Iya. Kaget dia. Kaget deh. Iya benar. Apalagi ini kan musim bom. Iya benar. Saya pas bikin ini pas habis bom Bali. Oh iya habis bom Bali ya? Wah izinnya setengah mati Pak. Oh iya. Terus arek bene wedi. Wedi aku ini mafia, kamu nggak usah takut. Nggak ada yang ngebom aku. Dia takut dibom sih. Kalau tak support ya. Mau nggak main nih. Terutama main drumnya. Iya itu. Ini Loven tur kemana aja ya? Ini saya main di Jogja. Terus Jakarta. Jogja, Jakarta, Surabaya. Iya, terus saya tahun ini saya kan bikin lagi dulu. 5 kota. 5 kota ya. Oke, terima kasih untuk Lok Slaymore. Iya, Bung. Ini kan mengenang kembali heroiknya musik rock pada saat itu. Dan gimana ya cara membangkitkan sekarang ini? Mungkin anak-anak juga haus dengan adanya suatu festival supaya mereka juga tampil ya, tampil gitu loh. Lah cuma tampil di sekolahan, tampil ya itu biasa, tampil di depan penonton yang begitu luar biasa. Gimana membangkitkan lagi? Ya, karena festival itu kan kita seperti memberi dia wadah, ruang untuk musisi-musisi baru yang belum punya hit ya, punya lagu yang bisa ditampilkan ke masyarakat luas. Mereka butuh sebetulnya tempat seperti itu. Cuma kan mereka nggak tahu mesti kemana, gitu, yang bisa menaungi gitu. Latihan terus ya bosen. Iya, justru itu kan mereka belajar, berkarya, kan mereka harus punya target. Goalnya apa? Mau jadi artis, mau jadi pemain band, mau pengen rekaman ya kan, pengen populer. Sementara orang pengganti saya yang saya tunggu-tunggu kok nggak muncul-muncul, saya juga bingung. Padahal saya itu kan kepingin regenerasi. Iya. Gitu loh. Saya nggak banyak muncul, sebetulnya saya memberi peluang kepada yang lain. Muncul. Ternyata saya tungguin. Kok nggak ada ya orang yang seberani saya masa muda gitu untuk berani berbuat sesuatu yang memang butuh nyali lah. Karena rock itu kan zaman dulu kan juga memang penontonnya agresif. Tapi sebetulnya mereka itu asik aja gitu. Kalau orang yang nggak ngerti dunia itu ngeri gitu kan. Padahal enggak gitu. Menurut saya keliling Indonesia kemana-mana aman semua. Aku nonton juga kalau tawuran lagi gitu, yo asik-asik aja. Joget itu asik. Tangan kebuk. Saya main di Stadion Mandala Krida itu nontonnya full, lapangan rumput ribunya muter full. Nggak ada masalah. Iya, asik-asik aja. Sampai parkirannya full juga nggak ada masalah itu. Kok orang-orang ngeri gitu kan, takut. Saya juga heran. Justru di rock inilah saya merasakan tantangan itu bisa saya lewatin gitu. Sehingga itu juga mungkin yang bikin nama saya juga jadi legend. Aduh, jadi kenangan di seluruh Indonesia. Saya kan keliling pernah sampai 100 kota lebih Pak di Indonesia. Jadi saya itu dari tahun 82 saya itu udah masuk Bandung, Tasikmalaya. 83 saya masuk Semarang, Jogja, Solo, Bali, sampai Sulawesi. Sulawesi itu saya udah mulai masuk dari tahun 85 itu di Ujung Pandang sebelum Makassar. Ujung Pandang, Paripari, Palupu. Saya masuk semua itu. Asik-asik juga ya? Kendari. Wah, penontonnya ya asik-asik ya, kita gini. Untuk daerah yang belum mengenal seperti Banda Aceh, saya masuk pertama kali. Tantangannya banyak.
dari pemerintah daerah, dari orang-orang yang kolot lah. Ya saya harus meyakinkan kan waktu itu, supaya saya bilang sama pejabat setempat, Pak, saya dari Surabaya nih, ke Aceh ini nggak cari untung loh, bonyok ini Pak, saya cari prestasi, gitu loh. Kalau cari duit, transportnya aja sewa truknya berapa duit? Alatnya itu truk-trukan iya. Alatnya, krunya, biayanya. Truk-trukan nih. Tapi ini prestasi buat saya. Kan dulu kan masih dikenal sebagai Serambi Mekah iya, gitu kan. Iya. Wah, rock bisa main di situ. Dan saya pengen anak muda Aceh ini nggak tertinggal dengan orang Jawa. Gitu. Jawa bisa nonton konser gini, Aceh enggak gitu. Waktu itu masih rame gam, Pak. Iya. Tapi berhasil ya, main. Ya. Sukses, lancar gitu. Akhirnya saya tiap tahun bikin. Akhirnya saya juga bikin audisi festival rock juga di situ, Di Pak. situ ya. Ternyata penggemar rocknya lebih gede daripada Medan. Lebih banyak daripada Medan loh, Banda Aceh itu. Pembelian kasetnya juga. Akhirnya maju di situ. Itu juga salah satu. Saya kalau di Medan biasa lah. Saya kan sering main di Stadion Teladan. Ya. Lapangan Brimob. Saya dulu hampir tiap tahun bikin audisi, konser, tour gitu ya. Iya, Bung. Kapan sih? Ini pertanyaan yang benar-benar dinanti-nantikan sama orang-orang penggemar rock. Kebangkitan rock kapan dimulai lagi? Seperti kayak festival-festival yang Bung Lok seringkali lakukan seperti. Kapan dimulai lagi? Ayo dimulainya di Surabaya. Ayo. Iya. Kalau Cak Ji udah support dari pemerintah kotanya support. Saya juga sebagai pelakunya ikut semangat. Tapi kalau sebelumnya mungkin target Pemkotnya untuk keindahan taman, untuk keindahan kota, seni, oke, nggak prioritas untuk keri-keri. Saiki kotane kan wis indah, wis apik, banjir ya gak terlalu mana. Waktu nih Pak buat seni Pak. Lah ayo. Gelora 10 November. Dulu mungkin ya kita punya gelanggang olahraga. Kayak Gelora itu cuma satu, Gelora 10 November toh. Rusak, ya. Tapi sekarang ini kita sudah beralih ke Bung Tomo. Iya. Bung Tomo khusus untuk kegiatan olahraga. Tetapi untuk Gelora 10 November ya boleh untuk kegiatan seni, oke, boleh, nggak ada masalah. Gak dimanfaatkan. Nah, kebangkitan rock ayo dibangun lagi dari kota tercinta, kota pahlawan ini. Wah, asik Pak. Ya apa sih? Oke toh? Oke. Iya. Surabaya harus jadi pelopor. Iya dong. Harus jadi pelopor. Jangan sampai Jakarta Pak. Iya. Saya kan orang Surabaya, jadi kadang-kadang saya juga, aduh, gimana Surabaya jadi hilang gitu. Pembinaan dulu kan band-band top justru yang merajai di Jakarta Pak. Itu dari Surabaya semua. Jadi cikal bakalnya kan nggak hanya dari lulusan festival saya, termasuk Padi, Dewa. Kan Surabaya kabeh. Ya Bumerang, iya. Ormeta. Banyak grassrock itu juga pemain-pemainnya top di Surabaya, di Jakarta semua Pak. El Pamas juga di Jakarta sekarang. Sehingga apa ya? Kalau sampai Surabaya terus regenerasinya nggak ada lagi kan. Mereka udah masuk generasi yang umurnya udah 40 ke atas. Jadi sehingga yang muda yang 20 ke atas nggak ada sekarang yang nonjol dari Surabaya. Betul. Ya. Jadi memang udah waktunya, karena saya sendiri kan udah nggak bikin itu hampir mulai tahun 2007 ya, 2007. 15 tahun loh, Pak. Vakum. Iya. Gak ada kegiatan yang begitu. Ya artinya Gelora 10 November kapan ya digawe kegiatan. Kalau nggak dimulai sekarang. Pesan-pesannya yang terakhir untuk pemain-pemain rock anak-anak muda sekarang. Ya karena ada perubahan era digital, jadi ya memang kita harus banyak melakukan penyesuaian diri dalam berkarya, beda sama dulu. Jadi saya harapin musisi sekarang juga udah mulai bisa adaptasi untuk perkembangan zaman. Jadi cara berkarya, cara ini memang dunia digital ini harus disupport oleh off air, istilahnya panggung pertunjukan langsung yang bukan hanya nonton video di
HP tapi juga melihat langsung karena di situ seleksi alam itu mana band yang bagus yang memang layak punya fan besar atau tidak, atau dia itu memang musisi yang punya bakat besar di situ akan ketahuan Pak. Kalau di video ini kan itu direkam kan digital kan bisa diedit Pak. Jadi bisa diakal-akal. Jadi gak ketahuan ini band apik apa elek. Tapi kalau festival kita menilai langsung. Di stage. Ini band punya bakat, performnya bagus, ngerti sound, grogi enggak ditonton orang. Nah, disitulah penentuan menggali penggemar. Dia akan jadi band besar atau tidak. Nah, di situ. Tapi kalau tempatnya nggak ada, dia nggak pernah perform, nggak pernah apa, gimana bisa nentukan dia akan berkembang atau tidak. Ya, tapi kalau kita ada tempat dari Cak Ji support, wah wis. Pasti kita akan support. Surabaya butuh lebih daripada kota-kota lainnya. Itu yang kita harapkan. Seperti kayak makanya kita pada hari ini undang Lox Labor, promotor yang hebat yang mengorbitkan para pemusik rock di Indonesia, bukan cuma Surabaya, di Indonesia, dan wadahnya pada saat itu adalah festival untuk Lox Labor. Makanya tadi disampaikan bahwa kalau cuma main digitalisasi boleh terukur dilihat sekian ratus ribu, itulah di dunia maya wongnya gak ketok. Coba kon main yang panggung begitu fals disurai wong akeh lagak grogi kan pengen lho main elek gemeter nah, tes mental di sana lah. Itu yo arek-arek Surabaya ini nanti ada kebangkitan rock yang dimulai dari Surabaya juga dengan Lox Labor. Tepuk tangan untuk Lox Labor. Terima kasih Lox Labor hadir di podcastnya Cak Ji. Kita ketemu lagi nanti.